mangkat Gus dereng ngapunten kula nate kepireng keterangan Allah niku terus tergantung saking prasangka hambae. Kok mboten hambae tergantung prasangka Allah ngoten niku. Lalu wonten keterangan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Juga ada keterangan manjata wajata. Kalau kita pikir-pikir seakan-akan kan di sini tuh kan manusianya kan juga diikut sertakan Gus. Ikut berperan kan gitu lah. Betul. Terus tapi di lain sisi ada keterangan la haula wala quwata illa billah. Juga yang memperjalankan itu semuanya kan zat hidup yang ada di dalam diri dan di luar diri kita kan gitu. Nah terus yang jadi pertanyaan itu kan kenapa di sini kok ada itu pertanggungjawaban? Padahal semua itu yang berperan kan Allah gitu Guys. Bagaikan wayang gitu kan tergantung dalangnya. Kalau dibikin dalangnya itu ditarungkan, dibentur-benturkan terus rusak. Masa dalangnya itu nyalakan wayangnya kan gitu Guys. Terus itu kan kebingungannya kan di situ saya Gus. Tapi setelah memuncak kebingungan itu, apalagi sekarang itu banyak terdengar itu di dunia hakikat. Itu sering-sering itu terjadi itu sedikit-sedikit Allah kan gitu Guys. Kadang berbuat zalim atau maksiat katanya ojo ndelok njobo yang penting ku jerone. Ini kok penggawe ini Allah kan gitu Guys. Nah terus saya itu di saat bingung itu saya diam Gus. Di dalam diam itu di dalam hati itu muncul kesimpulan gini Gus, nggak tahu itu benar atau salah, tolong kalau salah nanti diluruskan, apabila mencederai ketauhidan juga diluruskan gitu Gus. Di dalam sifat wajibnya Allah itu kan ada 20 itu dibagi menjadi 4. Itu ada nafsiyah, salbiyah, ma'anilan, maknawi gitu Gus. Menurut pandangan saya itu, kesimpulan saya, mungkin saja manusia itu dipinjami oleh Allah sifat nafsiyah yang berupa kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kan gitu Gus. Terus namanya orang walaupun setetes air di lautan dipinjami gitu. Namanya orang pinjam itu kan cuma sekedar memakai dan menjaganya, tidak boleh untuk dimiliki kan gitu Gus. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua itu apakah perjalanan hidup manusia itu sudah ditentukan takdir dengan sifat menangnya Allah Gus. Kalau memang yang berjalan itu takdir dan menangnya Allah ya habis mau gimana lagi, wong kita itu kan nggak punya daya apa-apa. Itu tergantung si dalang. Itu pertanyaan yang pertama Gus. Pertanyaan kedua, saya pernah mendengar keterangan di Kitab Al-Hikam, katanya keinginan berupa apapun, keinginan ibadah entah itu sholat, zakat, puasa, haji, bahkan keinginan untuk makrifat pun itu tergolong syirik. Nah itu bagaimana Gus supaya tidak tergolong syirik itu, langkah kita harus gimana? Gitu aja Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau toh semuanya itu sudah ketetapan Allah, mengapa harus ada pertanggungjawaban? Bapak Ibu, inilah yang dimaksud berlakunya hukum syariah dan hakikat. Bagaimana kita memposisikan diri di antara dua hal yang saling bertentangan, itu seirama. Laksana kita berjalan pakai kaki kiri dan kaki kanan. Walaupun beda min dan plus, bagaimana ini akan seirama dan menghasilkan cahaya, menghasilkan hidup. Sehingga di sini bisa kami tulis tentang masalah jasad dan ruh. Syariah dan hakikat, makhluk dan kholik, dunia dan akhirat, ahli hijab dan ahli syuhud.
hukumnya niku beda-beda. Kalau menjawab dari satu persoalan, mengapa kalau semua itu sudah ketetapan Allah, kok ya harus dipertanggungjawabkan? Katanya selain Allah nggak ada. Lah kok ada ayat yang mengatakan prosongkone Allah dicantolke terhadap prosongko hambane. Donullahi kadoni abdihi. Apa kok masalah nasib iku Allah akan mengubah jikalau tidak diubah kaumnya sendiri? Berarti kan ada dua penguasa. Bapak, Ibu, pandangan ahli syariah, ahli hijab dengan ahli syuhud beda. Ini jenengan biar nggak bingung. Ahli hijab kita memandang makhluk. Otomatis jatuhnya iman pada makhluk. Apa lan sopo sing ngilangi ngelak banyu karena melihat hukum sababiyah karena minum barulah hausil. Jatuhnya iman kita pada makhluk air. Ini kontroversi. Dengan ahli syuhud tidak mengatakan air yang bisa menghilangkan nasib yang jelek merubah, atau yang menghilangkan rasa haus itu adalah innallaha bikulli syai'in muhit. Allah yang meliputi atas segala makhluknya. Apakah makhluk berupa sopo atau opo? Nek sopo berarti biaklin, nek opo berarti bighairi aklin. Di situ. Loh, terus bagaimana ini bisa selaras? Akhirnya ahli zuhud ngomong, lesane sing ngilangi rasa ngelak iku haus adalah air. Tapi maksudnya ati air iku wujude Allah. Gak dikeluarkan. Ini selaras. Walaupun di situ mengatakan bahwasanya perubahan nasib itu adalah dari kaum itu sendiri. Ngomong kaum lesan dohiri, tapi atine melihat Allah di dalam kaum. Sama manjada wajada. Sama. Tinggal kita itu memposisikan, memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi syariah, memang Pak leres, terkesan ada dua penguasa. Terkesan Allah berbendahara dengan makhluknya. Contoh nih, malaikat Israel diperintahkan menjabut. Gusti Allah, kok sotik sih? Ngongkon-ngongkon, apa gak kuwasa tak Gusti Allah njabut dewi? Mengapa harus muncul Isra? Inilah karena hukum syariah. Ahli hijab itu melihatnya makhluk. Oleh karena melihat makhluk ahli hijab inilah Pak, akhirnya dipertanggungjawabkan. Karena makhluk isi ono. Makanya jenengan kali kula dibong ning geni neraka iku supaya gak ngakoni. Wong kita ngaku terus, dibong terus. Makanya sejarah jiwa sebelum ditanya Allah alastu birabbikum menjawab qalu bala syahidna, nafsu mengatakan anta wa ana. Ada dua.
Jenengan ya jenengan, kula nggih kula. Wis dibong terus jiwa itu, nafsu. Sampai kalau ingin nggak ada pertanggungjawaban, hilang ono keakuan jenengan. Idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen rasa keakuanmu sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang berkehendak, sebagai makhluk yang berperan, udah lenyapkan. Akhirnya sopo yang berperan? Aku Allah. Aman wis. Jenengan tidak akan bingung manakala nonton Allah, nek nonton Allah dadine ahad, akhirnya tidak muncul, tidak melibatkan al-kaunu minal mukawwanat, makhluk dari beberapa makhluk. Makanya ayat ini, surat apa tadi yang kita kaji tadi, An-Nahl ayat 37, anik butullaha waztanibut tauhid. Gini ki arahnya ke situ. Anda akan bisa mengahadkan Allah jikalau Anda tinggalkan selain Allah dalam dirimu. Baru bisa. Caranya kholwato terus dengan dzikir sirul asal, baru Pak buka. Jadi cek mboten salah faham terkait siapa yang mempertanggungjawabkan ketika saat kita masih berlaku aku nih makhluk. Siapa yang tidak mempertanggungjawabkan dan free bighairi hisab, merekalah golongan yang sudah fana, hancur selain Allahnya. Basiku yang pertama. Untuk yang kedua, tadi apa? Lupa aku. Keinginan Allah. Nggih? Coba kalau lupa. Pertanyaan yang nomor dua tadi loh. Keinginan untuk segala apapun, bentuk berupa ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, bahkan keinginan untuk marifat, itu katanya ke buku syirik gitu loh guys. Oh, ngaten. Iya. Padahal semua ibadah kan diawali dengan keinginan gitu guys. Ya, makasih. Leres. Ngeten. Mengapa ada yang mengatakan keinginan untuk ma'rifat itu kelebu syirik? Lah ngeten nggih. Ngeten, Pak. Sifat iradah yang masuk di dalam golongan sifat ma'ani 7 itu, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, dikatakan syirik karena keinginan itu dicantolke keinginanku makhluk. Ini Yun sewu, jikalau keinginanku makhluk iki sudah sampai lepas, ganti keinginan iku dicantol kining tajalli, mohon maaf, ini bagi orang yang ahli syuhud justru itulah yang disebut imanul haq atau ihsan. Tapi bagi mereka yang ahli hijab mengatakan itu syirik. Mengapa demikian? Mereka fahamnya itu nuduh kita ngaku-ngaku jadi laniku. Akhirnya membuka sejarah lama, Siti Jenar, gitu ya. Itu semuanya dikarenakan ketidakfahaman perbedaan antara tarkib takholli dengan tajali. Hanya ini. Bagaimana mungkin mereka akan paham tentang tajalli? Lah wong ilmu tauhidnya ditolak.
Bagaimana mungkin kita akan tahu di dalam gedong itu berisi macam-macam di dalam? Bagaimana mungkin kita tahu? Lah wong kita belum tahu pernah masuk. Ya nggak bisa bener lah Pak. Bagaimana iman kita dikatakan ihsan benar pada Allah? Lah wong kita itu ono njabane. Tidak pernah ketemu Allah. Makanya kadang-kadang kula niki tak pikir-pikir ndas kula ngeluh dhewe. Nek tak gawe mikir nuruti wong sing kaya ngono wis lah meneng ae wis bakon gitu. Lho es tuh Pak. Saya kalau menghadapi orang wangkot itu wong atos nih loh. Dengkal lah saya mengatakan dengkal. Oke. Kula niki boleh dadine mboten dialog malah debat. Mending kula niki meneng wis walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyatin wis ngoten mawon ngoten. Ngoten tok jawaban kula akhirnya. Wis ben monggo sing sirkae ya monggo, sing seneng bokong semok ya monggo. Sing seneng eling nang Allah monggo, sing seneng lalekno Allah nuruti bokong semok ya monggo. Sak siri. Memangnya ada jawaban ngeten Pak. Gus lapon jenengan kakek cocot ngurusi aku. Oh nasibku yo. Bah aku mlebu neraka ditak. Mlebu neraka. Lah lapon jenengan kok kakean cok. Iya tak pikir-pikir yo bener wong-wong iki. Iya. Tapi nyuwun sewu lan iki. Tak pikir satu sisi yo bener. Sing rugi yo kuno dewi aku gak melok-melok. Akhirnya ada sebagian ulama ahli makrifat iki mboten ngomong wis. Wah karepmu wis kanggo aku dewi ae lan sak keluargaku. Muncul pertanyaannya bagaimana tanggung jawabnya? Lah ngono to. Akhirnya muncul yang Allah katakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun dicaci dimaki tetap Allah ngutus utusane untuk nyampeake niki. Bon kula mek ngeten tok nek wis deplok iku deplokan yo gak ono jalan keluar niku lho apa mentok ya wis monggo silahkan imanmu ya imanmu imanku ya imanku pun ngoten tok terakhir pun. Jadi Pak niku bisane mboten musyrik keinginan itu sampai cantol noning tajalli menetapkan keinginan ini keinginane gesang uripku Allah di dalam diri panjenengan masing-masing. Cukup? Pun Bapak Ibu hadirin, itulah segala apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini senantiasa menjadi ilmu yang manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah dan bisa mempersatukan umat seluruh dunia. Al-Fatihah. Mulai awal sampai akhir banyak kekhilafan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.